Halo, perkenalkan saya Maria Trinitas Janeleudio, NIM 20110034, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Pada proyek UAS yang telah diberikan, saya mengambil topik dan metode, yaitu klasifikasi calon pendonor darah menggunakan metode naive Bayes dan Nearest Neighbor atau KNN. Cara kerja dengan flowchart dimulai dari start, kemudian kita input data calon pendonor, lalu kita training, kemudian kita mulai dengan metode naive Bayes, kemudian di testing metodenya, lalu masuk ke output dan finish. Sedangkan metode KNN, kita lanjut dengan testing KNN, masuk ke output, kemudian finish. Data trainingnya, untuk mengidentifikasi status kelayakan pendonor darah diukur dari umur, berat badan, jenis kelamin, golongan darah, sistolik, diastolik, hemoglobin, dan konsumsi obat 5 hari terakhir. Atribut data ditampilkan pada tabel 3.1 berikut. Atribut umur, menyimpan data umur dari pendonor, nilainya bisa 17, 18, 19, 20, dan seterusnya. Kemudian ada atribut berat badan, menyimpan data berat badan dari pendonor, misalnya 50, 75, 100, dan seterusnya. Atribut jenis kelamin, menyimpan data jenis kelamin dari pendonor. Golongan darah, menyimpan data golongan darah dari pendonor. Itu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian sistolik ini adalah tekanan darah sistolik dari pendonor. Diastolik, menyimpan data tekanan darah diastolik dari pendonor. Hemoglobin atau HB, menyimpan data hemoglobin dari pendonor. Konsumsi obat 5 hari terakhir, menyimpan data konsumsi obat 5 hari terakhir atau sebelum donor dari seorang pendonor. Kemudian status kelayakannya, menyimpan status kelayakan pendonor darah dari pendonor. Nilainya itu ya dan tidak. Contoh data pendonor darah ditampilkan pada tabel 3.2 berikut. Di tabel terdapat umur 22, yang berat badannya 76, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, golongan darah A, sistoliknya 110, diastolik 80, kemudian HB-nya 14,9, konsumsi obat tidak, statusnya layak, dan seterusnya. Kita masuk sampai pada tahap metode naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu pengklasifikasian statistik di mana pengklasifikasi ini dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas suatu data yang akan masuk ke dalam kelas tertentu sesuai dengan perhitungan probabilitas. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Dimulai dari baca data training, kemudian hitung jumlah kelas, hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Untuk mencari probabilitas, kita gunakan rumus P, di mana H dan X. P dari H, X, kemudian probabilitas dari H dibagi probabilitas data X, di mana X yaitu data sampel dengan kelas atau label yang tidak diketahui. Kemudian H adalah hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas atau label C. Kemudian PH adalah peluang dari hipotesa H. PX peluang data sampel yang akan diamati. Kemudian PXH peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar atau valid. Berikut saya tampilkan data yang sudah ditransformasikan.
di mana umur 17-60 dengan berat badan lebih dari 50 kg, lalu jenis kelaminnya laki-laki, golongan darah A, sistoliknya 100-160, diastolik 70-110, HB-nya 12,5-17, konsumsi obat tidak, statusnya layak, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Kemudian kita hitung probabilitas untuk setiap kelasnya. Untuk menghitungnya sudah saya buat dalam bentuk Excel yang sudah diberikan rumus sehingga mendapatkan hasil probabilitasnya. Untuk umur 17-60 yang layak itu 0,00, kemudian tidak layaknya 0,00, umur lebih dari 60 tahun yang layak itu 0,50, tidak layaknya 0,00. Untuk berat badan, berat kurang dari 50 kg, layaknya 0,00, sedangkan yang tidak layak itu ada 0,17. Untuk berat badan lebih dari 50 kg, yang layak ada 1,00 atau 100%, tidak layaknya 0,83. Pada probabilitas jenis kelamin, untuk laki-laki yang layak 1,00, tidak layaknya 0,33. Untuk jenis kelamin perempuan, layaknya 0,00, sedangkan tidak layaknya 0,67. Golongan darah A, layaknya 1,00, tidak layaknya 0,67. Yang B-nya yang tidak layak 0,17. AB, layak dan tidak layaknya itu semuanya 0,00, sedangkan golongan darah O untuk yang tidak layak 0,17. Sistoliknya kurang dari 100, untuk yang tidak layaknya 0,17. Diastolik kurang dari 70 sampai 110, dan lebih dari 110 untuk layak dan tidak layaknya bernilai 0,00. Lalu HB-nya, untuk HB kurang dari 12,5, tidak layaknya 0,50, 12,5 sampai 17, layak dan tidak layaknya bernilai 0,00. Kemudian HB lebih dari 17, tidak layaknya bernilai 0,17. Konsumsi obat ya atau tidak, untuk layak dan tidak layaknya bernilai 0,00. Di sini kita hitung probabilitas kelasnya, layak atau tidak layak. Layaknya bernilai 0,11. Kemudian untuk yang tidak layaknya bernilai 0,37. Kemudian kita masuk ke metode KNN. Algoritma KNN adalah algoritma supervised learning
di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Algoritma KNN menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Secara umum, cara kerja algoritma KNN adalah sebagai berikut. Pertama, kita tentukan jumlah tetangga atau nilai K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Kemudian kita hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Lalu ambil sejumlah K data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Secara umum, formula Euclidean distance pada satu dimensional space adalah sebagai berikut. Saya tampilkan perhitungan algoritma KNN di dalam Excel. Untuk menghitung jarak, kita gunakan rumus SQRT. Untuk formula di atas dapat digunakan jika jumlah independen variabel hanya ada satu variabel saja. Tapi jika ada lebih dari satu, kita dapat menjumlahkannya seperti ini. Perhitungan dengan MATLAB untuk dataset yang telah diimport ke dalam MATLAB ditampilkan dengan plot sebagai berikut. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.